Tama menggeleng tak berdaya, maju selangkah, mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri, dan berkata dengan suara rendah, "Mulai sekarang, di depan orang luar, jangan panggil aku Tuan Renza, dan jangan beri aku hadiah sebesar itu." Bram mengira Tama melakukannya untuk bersikap sopan padanya dan dengan cepat berkata, "Tuan Renza, Anda memiliki rahmat untuk membangun kembali bawahan Anda. Bukankah wajar jika bawahanmu menghormatimu?" Tama berkata dengan wajah datar, "Kalau begitu tunggu sampai tidak ada orang luar. Belum terlambat untuk menunjukkan rasa hormat, kau dapat melakukan sebanyak yang kau inginkan ketika saatnya tiba, dan aku tidak akan pernah menghentikanmu." Bram tidak punya pilihan selain mengangguk dan berkata, "Oke, Tuan Renza, bawahanmu patuh." Tama bersenandung tidak senang. Lalu dia berkata, "Oke, kurasa kamu tidak akan menghalangi jalan ke sini, sekarang ikut aku punya sesuatu untuk dikomunikasikan denganmu." Bram mengangguk dengan cepat dan berkata, "Tidak masalah, Tuan Renza, semua bawahan mengikuti perintahmu." Tama bersenandung, lalu berkata kepada Wisnu dan Ivy, "Dr. Wisnu, Ivy, aku ada hubungannya dengan Bram, aku akan mengunjunginya di lain hari." Ivy tidak menyangka Tama akan pergi tepat setelah dia tiba, jadi dia berdiri tanpa sadar, dan berkata dengan wajah penuh keengganan, "Tuan Renza, Anda baru saja datang dan pergi?" Tama mengangguk dan berkata, "Aku akan mengajak Bram keluar sebentar. Aku akan datang menemuimu dan Dr. Wisnu suatu hari nanti." Ivy berkata tanpa daya, "Oke, kalau begitu saya akan mengantar Anda keluar." Setelah Tama dan Bram mengucapkan selamat tinggal pada Ivy di gerbang klinik, Tama mengantarnya jauh-jauh keluar kota, menuju mata air panas Villa Elsa. Bram duduk di kopilot dengan ekspresi gembira di wajahnya. Meskipun dia masih tidak tahu kemana Tama akan membawanya atau apa yang harus dilakukan dengannya, dia tidak bisa menahan perasaan bahagia dan nyaman di hatinya. Bagaimanapun, dia sekarang adalah Master Bright Realm, dan kegembiraan semacam ini seperti motor yang selalu dihidupkan, dan tentu saja terus berputar. Dari sudut pandang Tama, Bram terlihat seperti peri, dengan janggut panjang dan rambut panjang. Dia benar-benar terlihat seperti seorang guru surga, tetapi seperti dia sekarang, dia terus menyeringai dan tertawa tanpa henti. Temperamen guru itu tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan kesialan. Jadi, dia berkata, "Tuan Bram, lebih baik tidak tersenyum ketika Anda tidak punya alasan di masa depan. Wajahmu terlihat sangat buruk ketika kamu tersenyum." "Sangat," Tama berkata ringan, "lihat sendiri ke cermin, mulutmu hampir menyeringai ke belakang telingamu." Bram dengan cepat menolak kaca rias co-driver. Melihat bahwa dia benar-benar memiliki senyum celaka di wajahnya, dan dengan cepat membuat senyumnya mereda, dan dia berkata dengan canggung, "Maaf, Tuan Renza, bawahan ini kehilangan kesabaran." Setelah selesai berbicara, untuk menghilangkan rasa malunya, dia segera bertanya, "Tuan Renza, kemana Anda membawa saya?" Tama berkata, "Aku akan membawamu ke tempat di mana kau akan bekerja selanjutnya." "Di mana saya bekerja?" Bram terkejut, dan tanpa sadar bertanya, "Saya ingin tahu pekerjaan apa yang telah diatur Tuan Renza untuk bawahannya." Tama berkata dengan santai, "Dalam periode waktu berikutnya, kamu akan menjadi guru di Jakarta. Aku membeli tempat, dan aku akan memberimu sekelompok siswa dalam 2 hari, dan kamu akan bertanggung jawab untuk membantuku mengajari mereka seni bela diri." "Apa? Mengajar seni bela diri?" "Itu rahasia Tinari tidak diteruskan. Nenek moyang Tinari membuat aturan sejak lama, mentalitas ini tidak boleh menyebar keluar, jika tidak langit akan disambar petir." Tama mengangguk, "Oke, berikan saja satu untuk aku lihat. Mari kita lihat apakah akan ada sambaran petir." "Ini," Bram berkata dengan canggung, "Tuan Renza, bawahan ini tidak membuat alasan di depanmu, tapi sebagai seorang pejuang,
Anda tentu tahu bahwa hal terpenting bagi seorang pejuang adalah mentalitas seni bela diri. Sebagian besar keluarga dan sekte seni bela diri tidak dapat menemukan metode mental yang lengkap, tetapi Tinari Dao saya berbeda. Metode mental seni bela diri Tinari Dao saya tidak pernah hilang selama bertahun-tahun. Jika saya menaruh hati ini, jika Dharma tersebar, dan orang lain menyebarkan mentalitas ini kepada lebih banyak orang, maka keuntungan dari Tinari Dao saya akan hilang. Tama mendengus dan bertanya kepadanya, siapa yang memberitahumu bahwa metode mental seni bela diri Tinari Daomu harus lengkap? Bram berkata dengan serius, Tuan Renza, metode mental seni bela diri Tinari Dao ditulis di atas slip bambu, dan slip bambu adalah produk dari periode Prakin. Itu rusak, dan versi aslinya masih terpelihara dengan baik di gua Tinari Dao saya sejauh ini. Jadi ini tentu saja merupakan metode mental yang lengkap. Tama berkata dengan jijik, sejauh yang kutahu, metode mental seni bela diri yang benar-benar lengkap setidaknya dapat memungkinkan orang untuk berkultivasi ke alam tergelap dengan sempurna, dan mentalitas seni bela diri tingkat tinggi bahkan dapat memungkinkan orang untuk menerobos ke alam transformasi, atau bahkan alam master. Tuanmu menjaga mentalitas sepenuhnya, dan kamu tidak pernah menjadi penguasa alam gelap selama bertahun-tahun. Apakah kamu tidak malu untuk memberitahuku bahwa mentalitasmu tidak lengkap? Tama tidak hanya berbicara omong kosong kepada Bram. Menurut catatan, 9 kitab suci surgawi yang mendalam, seni bela diri sebenarnya adalah titik masuk bagi banyak orang untuk melatih energi spiritual. Banyak orang tidak memiliki bakat untuk mengendalikan energi spiritual, jadi mereka hanya bisa memasuki Tao dengan seni bela diri terlebih dahulu, dan gunakan mentalitas seni bela diri untuk mengolah energi sejati, dan pada saat yang sama melewati Dantian dan Meridian. Setelah kekuatan menerobos alam master, mereka akan memiliki kemampuan untuk mengubah energi sejati menjadi energi spiritual. Selain itu, juga disebutkan dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam, bahwa di Tiongkok kuno, ada banyak seniman bela diri sebanyak rambut sapi, dan ada banyak sekte, seperti sungai dan danau dalam novel seni bela diri. Mengapa novel seni bela diri suka merebut seni bela diri tingkat tinggi mirip dengan pengejaran pikiran seni bela diri tingkat tinggi oleh para praktisi saat itu? Latihan dalam novel seni bela diri dapat menjadikan seseorang master yang tak tertandingi di dunia. Dan mentalitas seni bela diri tingkat tinggi dapat membuat orang mencapai tubuh yang luar biasa. Jika seseorang mengembangkan metode mental dan tidak dapat mencapai keadaan alam kegelapan, mungkin orang tersebut tidak cukup kuat atau tidak cukup berbakat. Tetapi jika ribuan generasi orang telah mempraktikkan metode mental ini, dan tidak ada seorang pun yang mencapai tingkat kesempurnaan yang luar biasa di alam gelap, kemudian terbukti bahwa metode pemecah pikiran ini hanyalah omong kosong, entah itu sampah di antara sampah, atau hanya sebuah fragmen. Ketika Bram melihat Tama mempertanyakan mentalitas master yang telah diwariskan selama ribuan tahun, wajahnya langsung memerah, dan dia berkata dengan terbata-bata, tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Ini semua adalah metode mental yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Bagaimana mungkin itu tidak benar? Selesai. Selain itu, tidak ada master di alam transformasi dan alam master. Tama berkata sambil tersenyum, karena ada alam transformasi dan alam master, itu membuktikan bahwa pasti ada seseorang yang telah mencapai ketinggian ini. Mengapa orang zaman sekarang tidak bisa mencapai level ini? Apakah sudah mencapai ketinggian ini? Mungkinkah orang modern makan enak, berpakaian bagus, dan berumur panjang? Bram terdiam beberapa saat. Tama berkata lagi, sebaiknya kau menuliskan mentalitas seni bela diri Tinari Daomu dan menunjukkannya kepadaku. Aku akan tahu jika sudah selesai. Wajah Bram ditutupi dengan warna biru, dan dia berkata dengan tertekan, Tuan Renza, jika Anda menginginkan mentalitas Tinari Dao saya, selama Anda mengucapkan sepatah kata pun,
Bawahan ini akan segera menuliskannya untuk Anda, dan Anda tidak perlu membodohi bawahan Anda seperti anak berusia 3 tahun. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.